Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kerusakan Belt Conveyor pada Coil Feeder Unit 1 dan Unit 2 dengan metode fault tree analysis di PLTU Nagan Raya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di wilayah Pulau Sumatera, konsumsi masyarakat pada penggunaan energi listrik setiap tahunnya meningkat sehingga perlunya suatu pembangkit energi listrik yang bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan energi listrik bagi masyarakat sehari-hari. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Dalam pusat tenaga uap menggunakan beberapa komponen utama yang menyusun PLTU tersebut seperti katil uap, boiler, turbin, kondensor, generator, dan lain-lain. Katil uap merupakan salah satu komponen utama pada PLTU yang berfungsi untuk merubah fasa, yaitu menjadi fasa cair menjadi fasa gas sehingga menghasilkan uap kering yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Setelah turbin menggerak, maka putaran turbin akan digunakan untuk menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Pada PLTU Nagan Raya merupakan salah satu unit pembangkit di bagian pembangkitan Sumatera bagian utara, merupakan salah satu tumpuan suplai listrik untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Pada PLTU Nagan Raya mempunyai luas area kurang lebih 78 hektar dan berlokasi di Kampung Suak Puntung, Dusun Gelanggang Merak, Kecamatan Kuala Pesisir, Jalan Melabuh Tempat Tuan, kilometer 8,5 Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pada PLTU Nagan Raya terdapat beberapa peralatan utama, salah satunya adalah coil feeder. Coil feeder adalah salah satu komponen utama PLTU yang berpengaruh pada proses produksi. Coil feeder merupakan salah satu sistem yang sangat penting di suatu pembangkit listrik tenaga uap. Alat ini digunakan untuk menyuplai bahan bakar batubara dari coal bunker ke boiler. Alat ini dilengkapi dengan variable frequency drive atau VFD yang bekerja dengan sesuai fungsinya, yaitu untuk mengatur kecepatan motor penggerak belt conveyor sehingga batubara yang menyuplai boiler dapat diatur jumlahnya, sehingga proses pembentukan panas di boiler dapat berjalan dengan baik dan efisien. Coil feeder berfungsi untuk mengatur jumlah batubara yang masuk ke pulverizer secara otomatis dan terkendali. Pengaturan output coil feeder dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu motor penggerak yang putarannya dapat diatur atau motor putaran tetap dilengkapi dengan variable speed drive. Model coil feeder yang digunakan pada PLTU Nagan Raya adalah stok EG2490 gravimetric feeder memiliki electronic weighing dan stok 196 NTR microprocessor control. Berikut adalah tampak luar dari coil feeder dan tampak dari dalam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui akar penyebab dari kerusakan belt conveyor pada coil feeder unit 1 dan unit 2. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kerusakan yang sering terjadi pada belt conveyor pada coil feeder unit 1 dan unit 2. Kemudian metode penelitian, satu tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di PT PLN PLTU Nagan Raya yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap. Objek penelitian ini berfokus pada belt conveyor pada coil feeder di PT PLN PLTU Nagan Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi pustaka dan observasi langsung ke lapangan melalui wawancara kepada pihak manajemen perusahaan dan beberapa pekerja PT PLTU selama 4 bulan, yaitu 26 Februari sampai dengan 26 Mei 2022. 2. Metode FTA. Fault tree analysis atau FTA merupakan metode analisis deduktif untuk mengidentifikasi terjadinya kerusakan pada sistem dengan cara menggambarkan alternatif kejadian dalam suatu blok diagram secara terstruktur. FTA merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Teknik ini berguna mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam sistem. Gerbang logika menggambarkan kondisi yang memicu terjadinya kegagalan, baik kondisi tunggal maupun sekumpulan dari berbagai macam kondisi.
Konstruksi dari fault tree analysis meliputi gerbang logika yaitu gerbang AND dan gerbang OR. Setiap kegagalan yang terjadi dapat digambarkan ke dalam suatu bentuk pohon analisa kegagalan dengan mentransfer atau memindahkan komponen kegagalan ke dalam bentuk simbol, logic transfer komponen, dan fault tree analysis. Berikut adalah tabel atau simbol-simbol dari metode fault tree analysis. 3. Langkah-langkah metode FTA. 1. Mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau. 2. Penggambaran model grafik fault tree. 3. Mencari minimal cut set dari analisa fault tree. 4. Melakukan analisa kualitatif dari fault tree. 5. Melakukan analisa kuantitatif dari fault tree. Langkah pertama di atas bertujuan untuk mencari top event yang merupakan definisi dari kegagalan suatu sistem. Ditentukan terlebih dahulu dalam menentukan sebuah model grafis FTA. Tahapan kedua, membuat model grafis fault tree. Aturan dalam membuat FTA adalah 1. Mendeskripsikan fault event. 2. Mengevaluasi fault event. Dan yang ketiga, melengkapi semua gerbang logika. Berikut adalah contoh dari metode FTA. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. 1. Belt conveyor. Belt conveyor merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Alat ini bisa digunakan untuk mengangkut unit dalam jumlah yang besar. Bagian dari alat ini terdiri dari mesin berbentuk sabuk yang bisa tahan terhadap berbagai pengangkutan benda yang padat. Sabuk ini bisa terbuat dari berbagai jenis bahan, misalnya dari plastik, karet, kulit, logam, ataupun bahan lainnya tergantung pada jenis dan juga sifat bahan yang diangkut dengan menggunakan belt conveyor. Belt conveyor pada coal feeder berfungsi untuk memindahkan batu bara dari coal feeder menuju ke boiler atau tempat pembakaran. Belt conveyor digunakan pada berbagai industri sebagai transportasi berbagai material sebagai alat pemindahan bahan. PT PLN PLT Undangan Raya memiliki 2 unit generator yang masing-masing unitnya memiliki 4 coal feeder. Spesifikasi belt conveyor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebar sabuk 835 mm, panjang sabuk 28.500 mm, tebal 10 mm, penutup atas 3 mm, penutup bawah 2,5 mm, kapasitas 45 ton per jam, dan kekuatan tarikan 400 sampai 500 kN per meter. 2. Rekapitulasi belt conveyor. Berikut adalah data rekapitulasi belt conveyor pada 2 tahun terakhir. Yang pertama, pada coal feeder A unit 2 terjadi pada tanggal 20 April 2022 dengan keterangan belt conveyor terbakar. Yang kedua, pada coal feeder A unit 1 terjadi pada tanggal 11 April 2022 dengan keterangan belt conveyor miring. Yang ketiga, pada coal feeder A unit 1 terjadi pada tanggal 11 April 2022 dengan keterangan belt conveyor miring. Yang keempat, pada coal feeder D unit 2 terjadi pada tanggal 21 April 2022 dengan keterangan belt conveyor slip. 5. Pada coal feeder A unit 2 pada tanggal 22 Januari 2021 dengan keterangan belt conveyor tidak berputar. Yang keenam, pada coal feeder A unit 1 terjadi pada tanggal 23 Februari 2022 dengan keterangan belt conveyor tidak berputar. Yang ketujuh, pada coal feeder D unit 1 terjadi pada tanggal 4 April 2022 dengan keterangan belt conveyor miring. Dan yang terakhir, coal feeder C pada unit 2 terjadi pada tanggal 4 April 2022 dengan keterangan belt conveyor robek. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan kerusakan belt conveyor yang paling sering terjadi yaitu pada bulan April 2022 dengan kerusakan belt conveyor miring, belt conveyor slip, belt conveyor terbakar, dan belt conveyor robek. Pada Januari 2021 dan Februari 2022 terjadi satu kerusakan yaitu belt conveyor tidak berputar. Berikut adalah hasil dari penelitian ini menggunakan metode FTA atau fault tree analysis. Kerusakan belt conveyor pada coal feeder terjadi karena 3 faktor, yaitu faktor batubara, faktor manusia, dan faktor alat. Pada faktor batubara meliputi kapasitas batubara yang terlalu berlebihan. Yang kedua, ukuran batubara yang terlalu besar. Dan yang ketiga,
kualitas batubara yang tidak sesuai dengan SOP. Pada faktor manusia, yang pertama, kurangnya patrol check dari operator. Yang kedua, pola pengoperasian yang tidak rutin. Pada faktor alat, meliputi durasi pemakaian belt yang terlalu lama. Yang kedua, mesin beroperasi terus-menerus. Dan yang terakhir, kurangnya preventive maintenance. Pada mesin beroperasi terus-menerus, meliputi tidak ada cadangan peralatan atau belt conveyor. Usulan perbaikan untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko yang terjadi pada mesin cool feeder setelah dilakukan FTA dengan menggunakan konsep 5W1H dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu ada what, why, who, when, where, dan how. Apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang pertama ada faktor batubara material. Kapasitas batubara yang berlebihan membuat belt conveyor sewaktu-waktu bisa miring, robek, tidak berputar, slip, dan terbakar. Ukuran batubara yang terlalu besar dan kualitas batubara yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu manager, when, tahun 2021, where, ruang pembakaran boiler. Melakukan analisa terhadap kualitas batubara yang bagus agar tidak terjadinya kerusakan pada belt conveyor. Yang kedua ada faktor manusia. Kurangnya patrol check yang rutin terhadap belt conveyor dan pola pengoperasian cool feeder. Who atau siapa, supervisor dan operator. Kapan, itu tahun 2021. Di mana, yaitu di cool feeder. Bagaimana melakukan perubahan penjadwalan maintenance yang rutin minimal per minggu agar efektif dan efisien. Dan yang terakhir, faktor alat atau mesin. Mesin yang beroperasi terus-menerus membuat durasi atau umur alat semakin berkurang dan kurangnya pemeliharaan yang rutin. Siapa? Itu pada supervisor dan manajer. Kapan? Yaitu pada tahun 2021. Di mana? Di ruangan cool feeder. Dan bagaimana melakukan analisa penggunaan mesin agar tidak beroperasi secara terus-menerus dan bersamaan agar proses produksi bisa berjalan dengan normal. Berdasarkan evaluasi dan analisis belt conveyor pada cool feeder yang telah dilakukan di PT PLTU Nagan Raya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu terjadinya kerusakan belt conveyor pada cool feeder dikarenakan kapasitas batubara yang berlebihan yang menyebabkan belt conveyor miring dan robek. Terlihat dari analisis yang diperoleh bahwa semakin bagus kualitas batubara yang dipakai, semakin rendah pula angka kerusakan yang terjadi pada belt conveyor. Hal ini dikarenakan kualitas batubara yang sangat berpengaruh dalam sistem produksi. Demikian penjelasan dari hasil penelitian saya. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.